Mama, could you be the one? Go, go. Tambah segelas air hangat, biar manis tambah coklat. Assalamualaikum wahai sahabat, pagi ceria makin semangat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang maintenance pelanggan atau retention dan pengembangan pelanggan. Materi pertama yaitu cara melakukan maintenance pelanggan akan dijelaskan oleh saya, yaitu Sonia Yulandia, NIM 12405183009. Sebelum ke materi, kalian itu harus tahu apa itu maintenance. Maintenance yaitu suatu pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan terhadap suatu objek. Sedangkan menurut definisi, maintenance pelanggan atau retention yaitu upaya strategis dalam mempertahankan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Cara melakukan maintenance pelanggan ada 4. Yang pertama, dengarkan dan perhatikan pelanggan dengan baik. Karena ini adalah hal yang utama cara melakukan maintenance pelanggan, sebab komunikasi adalah bentuk interaksi pelanggan terhadap kita. Dengan komunikasi kita tahu apa yang dibutuhkan pelanggan, apa yang disukai pelanggan, dan karakteristik pelanggan itu sendiri. Cara mendengarkan dengan baik yaitu menjaga kontak mata, arahkan pandangan mata kepada pelanggan agar pelanggan tahu kita mendengarkan mereka dengan saksama. Panggil nama mereka supaya lebih akrab, dan yang terakhir yaitu berikan umpan balik atas apa yang Anda dengarkan tadi. Yang kedua yaitu tetapkan pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang baik akan mendatangkan pelanggan yang banyak pula. Cara melakukan pelayanan yang baik yaitu bersikap ramah, mudah tersenyum, dan selalu sopan saat menghadapi pelanggan yang rumit atau rewel. Dan yang ketiga yaitu follow up atau gali tanggapan pelanggan. Kenapa kita harus melakukan follow up? Agar kita tahu kebutuhan pelanggan dan bagaimana penilaian pelanggan terhadap produk yang kita punya. Follow up dapat dilakukan dengan cara mengisi kuesioner, wawancara, maupun kuis di sosial media. Dan yang keempat yaitu memberikan hadiah atau rewards kepada pelanggan. Memberikan hadiah dapat dilakukan dengan giveaway, diskon, dan lain-lain. Tujuan dari memberikan hadiah yaitu supaya mempertahankan loyalitas pelanggan dan dapat menambah pelanggan baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yara Anggraini, NIM 12405183050. Saya dari kelas MBS 5A akan menjelaskan tentang strategi maintenance pelanggan. Perbedaan penting dapat dibuat antara strategi yang mengunci pelanggan dengan menghukum keluar dari suatu hubungan dari strategi yang memberi penghargaan kepada pelanggan karena tetap berada dalam suatu hubungan. Yang pertama adalah strategi retensi positif, dan yang kedua strategi retensi negatif. Strategi retensi pelanggan negatif membebankan biaya pengalihan yang tinggi pada pelanggan sehingga menghalangi pembelotan mereka. Dan yang kedua, strategi retensi pelanggan positif termasuk memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, menemukan cara untuk menambah nilai, menciptakan ikatan sosial dan struktural, dan membangun komitmen. Memenuhi dan melampaui ekspektasi. Sangat sulit untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan jika kebutuhan dan harapan mereka tidak dipahami dan dipenuhi dengan baik. Kesenangan pelanggan terjadi ketika persepsi pelanggan tentang pengalaman mereka berbisnis dengan Anda melebihi harapan mereka. Istilah rumus kesenangan pelanggan sama dengan P lebih dari E, di mana P persepsi dan E harapan. Rumus ini menyeratkan bahwa kesenangan pelanggan dapat dipengaruhi dalam dua cara, dengan mengelola ekspektasi atau dengan mengelola kinerja. Dalam sebagian konteks komersial, ekspektasi pelanggan berada di depan persepsi. Dengan kata lain, pelanggan umumnya dapat
merupakan penyebab ketidakpuasan. Anda mungkin berpikir bahwa ini akan mendorong perusahaan untuk mencoba mengelola ekspektasi pelanggan hingga ke tingkat yang dapat dicapai. Ada 3 bentuk umum program penambah nilai. Yang pertama, skema loyalitas. Skema loyalitas memberi penghargaan kepada pelanggan atas perlindungan mereka. Semakin banyak yang dihabiskan pelanggan, semakin tinggi hadiahnya. Skema loyalitas memiliki sejarah panjang. Pada tahun 1844 di Inggris, Rochdale Planners mengembangkan operasi retail koperasi yang mendistribusikan surplus kembali kepada anggota dalam bentuk dividen. Surplus sebanding dengan pengeluaran pelanggan. Perangko S dan Harding dan Greensill dikumpulkan pada tahun 1950-an dan 1970-an. Southwest Airlines menjalankan program perangko sayang yang memungkinkan para pelancong mengumpulkan bukti pembelian dan menyerahkannya untuk penerbangan gratis bagi pasangan mereka. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama Sania Febrian Putri, NIM 019. Di sini saya akan menjelaskan strategi maintenance pelanggan. Yang pertama, yaitu klub pelanggan. Klub pelanggan adalah organisasi yang didirikan oleh perusahaan untuk memberikan berbagai manfaat kepada anggota. Manfaat yang lebih umum adalah akses ke produk dan layanan khusus anggota, peringatan tentang produk baru, diskon, majalah, dan penawaran khusus. Contoh dari klub pelanggan diterapkan di IKEA dengan menerbitkan IKEA Family Club. Kemudian yang kedua, promosi penjualan. Skema dan klub loyalitas relatif berlaku tahan lama, sedangkan promosi penjualan hanya menawarkan peningkatan tambahan sementara pada nilai pelanggan. Promosi penjualan juga dapat digunakan untuk akuisisi pelanggan. Contoh bentuk promosi penjualan ada voucher dalam kemasan atau dalam kemasan, rebate atau cashback. Yang ketiga, ikatan. Strategi maintenance pelanggan berikutnya adalah ikatan. Peneliti B2B telah mengidentifikasi berbagai bentuk ikatan antara pelanggan dan pemasok. Bentuk-bentuk ikatan dapat dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu ikatan sosial dan ikatan struktural. Yang keempat yaitu bangun komitmen. Strategi maintenance pelanggan untuk menciptakan komitmen pelanggan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan tidak cukup untuk menjamin umur panjang pelanggan. 3 bentuk komitmen yang telah diidentifikasi yaitu instrumental, relasional, dan berbasis nilai. Kemudian yang terakhir adalah bonding. Strategi membangun maintenance pelanggan dapat menerapkan bonding, yaitu dengan cara membangun hubungan erat dalam bentuk social bonding dan sosial dan struktural bonding. Saya Sela Dwi Agustiani, NIM 015 akan membacakan materi mengenai ekonomi maintenance pelanggan. Yang pertama yaitu meningkatkan pembelian seiring pertumbuhan tenur. Seiring waktu, pelanggan mengetahui pemasok mereka. Memberikan hubungan yang memuaskan, kepercayaan tumbuh, serta resiko dan ketidakpastian berkurang. Oleh karena itu, mereka melakukan lebih banyak pengeluaran untuk pemasok yang memiliki hubungan yang terbukti dan memuaskan. Selanjutnya yaitu biaya manajemen pelanggan yang lebih rendah dari waktu ke waktu. Hubungan biaya yang timbul ketika pelanggan diperoleh bisa jadi sangat tinggi. Mungkin diperlukan beberapa tahun agar keuntungan yang cukup diperoleh dari hubungan tersebut untuk memulihkan biaya akuisisi tersebut. Misalnya diperlukan waktu 6 tahun untuk memulihkan biaya memenangkan pelanggan bank retail baru. Dalam konteks B2B khususnya, biaya pemeliharaan hubungan yang sedang berlangsung seperti biaya penjualan dan layanan dapat menjadi rendah dibandingkan dengan biaya untuk memenangkan akun. Yang selanjutnya yaitu preferensi pelanggan. Pelanggan yang bersedia melakukan lebih banyak pembelian mereka ke pemasok, pilihan umumnya lebih puas daripada pelanggan yang tidak. Oleh karena itu, mereka lebih cenderung mengucapkan kata-kata dan memengaruhi keyakinan, perasaan, dan perilaku pihak lain. Yang selanjutnya yaitu harga premium. Pelanggan yang puas dalam hubungan mereka dapat memberikan penghargaan kepada pemasok mereka dengan membayar harga yang lebih tinggi. Ini karena mereka mendapatkan rasa nilai dari lebih dari sekedar harga. Pelanggan dalam hubungan yang mapan juga cenderung kurang responsif terhadap permintaan harga yang ditawarkan oleh pesaing.
Saya, Rizkina Mahmuda Tunisa, NIM 051 akan menjelaskan poin selanjutnya, yaitu pelanggan yang harus dipertahankan. Sederhananya, pelanggan yang memiliki nilai strategis terbesar bagi perusahaan adalah kandidat utama untuk upaya retensi atau maintenance perusahaan. Mereka adalah pelanggan yang memiliki nilai umur pelanggan yang paling tinggi. Perusahaan perlu mengingat bahwa mungkin ada biaya retensi yang cukup besar. Pelanggan yang paling berharga juga kemungkinan besar adalah mereka yang sangat menarik bagi pesaing. Jika biaya mempertahankan pelanggan terlalu besar, maka bisa jadi pelanggan kehilangan status signifikan mereka secara strategis. Misalnya saja, pelanggan tingkat atas atau mereka yang telah menjadi pelanggan loyal sejak lama menuntut penyesuaian, seperti pengiriman yang tepat waktu dan harga diskon. Jika hal ini tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan, maka akan berdampak pada status loyalitas pelanggan menjadi menurun. Tingkat komitmen antara perusahaan dengan pelanggan akan menuntut keputusan tentang pelanggan mana yang akan dipertahankan. Jika pelanggan memiliki komitmen yang tinggi, yaitu dalam artian mereka tahan terhadap daya tarik pesaing, maka perusahaan tidak perlu berinvestasi terlalu banyak untuk melakukan retensi pelanggan. Namun, jika perusahaan memiliki pelanggan yang tidak berkomitmen, maka perusahaan harus menginvestasikan uang yang besar untuk retensi mereka. Beberapa perusahaan lebih suka memfokuskan upaya retensi pada pelanggan yang baru saja mereka peroleh. Mereka seringkali memiliki potensi nilai umur pelanggan masa depan yang lebih besar daripada pelanggan yang lama. Ketika pelanggan mengalami kegagalan layanan, mungkin mereka lebih memberi toleransi atau memaafkan karena mereka memiliki riwayat layanan yang baik dari perusahaan. Dengan kata lain, pelanggan yang baru saja diakuisisi atau dikecewakan lebih cenderung untuk mengurangi belanjaan atau pengeluaran mereka daripada pelanggan yang memiliki riwayat yang memuaskan dari perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya, saya Risya Nur Hidayah, NIM 017, akan menyampaikan materi yang terakhir mengenai strategi pemutusan atau pemecatan pelanggan. Kalian pasti bertanya-tanya, apakah mungkin pelanggan dipecat? Bukankah pelanggan itu adalah raja? Tetapi bagaimana jika pelanggan tersebut tidak memberikan untung bagi usaha kita? Dan untuk apa pelanggan tersebut tetap dipertahankan? Pelanggan yang tidak menguntungkan di sini dalam artian pelanggan tersebut suka menipu, ataupun pelanggan tersebut suka menyebarkan berita negatif atau hoax tentang produk yang kita jual. Ada beberapa strategi yang perlu diperhatikan dalam pemecatan pelanggan. Yang pertama yaitu naikkan harga. Berikan harga khusus yang lebih mahal untuk pelanggan yang tidak menguntungkan tersebut, dan otomatis pelanggan tersebut akan mengundurkan diri dari basis data pelanggan. Strategi yang kedua yaitu tentukan ulang produk. Desainlah ulang produk sehingga produk tersebut tidak menarik lagi bagi pelanggan yang ingin disingkirkan. Strategi yang ketiga, atur ulang departemen penjualan, pemasaran, dan juga layanan. Dan strategi yang terakhir yaitu perkenalkan layanan kelas ABC. Sekian presentasi ataupun pembahasan materi dari kelompok 6. Bila ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's so good.